akan cukup rasa terima kasihku atas apa yang kau lakukan untukku. Aku melakukan yang seharusnya aku lakukan. Kau telah membangun kembali rumah kami yang hancur dengan kemurahan hati. Kalau tidak, kami sekarang pasti akan tidur di luar. Benar, kau menyembuhkan ayah kami dari luka-lukanya, juga memberi kami makanan dan air. Berterima kasihlah pada Allah. Aku ingin tahu, dewa mana yang kau puji? Sada, Samoda, atau Hera? Aku tidak pernah bergantung pada patung-patung itu. Aku hanya menyembah kepada Allah, sebagaimana Adam dan Nuh. Sebenarnya apa yang dia bicarakan? Ayah mendengar di masa lalu ada nabi bernama Nuh, tapi orang-orang sekarang sudah melupakan ajarannya. Dan aku mencoba menemukan kembali petunjuk Nabi Allah Nuh, agar membimbingku dalam hidup ini. Tuanku Pangeran Sadat, ini Majid, kepala kontraktor. Siap melayani dengan kerendahan hati yang mulia. Apa benar kau telah membangun kembali rumah pria miskin yang bernama Os? Tentu tidak, yang mulia. Aku tidak pernah bekerja di rumah orang-orang miskin. Aku hanya membangun istana yang megah. Lalu siapa yang membangunkannya rumah hanya dalam 1 hari? Aku mendengar orang mengatakan bahwa Hud yang mengunjunginya kemarin. Hud. Oh, aku sudah pernah mendengar nama ini sebelumnya. Bukankah dia gembala yang selama ini mencari keyakinan kuno? Benar sekali, Tuan. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang... Apa menjadi bijaksana itu harus membuang waktu dengan membantu yang lemah? Itu memang kebiasaannya, tuanku. Dia selalu ingin membantu orang-orang miskin dan memberi makan yang kelaparan. Sudah cukup. Jangan bicara tentang dia lagi. Aku mendengar banyak tentang dirimu. Tapi kau belum pernah mengunjungi istanaku sebelumnya. Apa yang mau kau katakan pada kami? Umatku semua, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan selain Dia. Apa ini? Apa sekarang kau ingin memerintah kami untuk mengikuti keyakinanmu? Katakan berapa yang kau minta. Aku tidak minta bayaran dari manusia. Hanya Allah yang akan membayarku. Aku tidak akan menukarnya demi kekayaan di dunia. Lalu apa yang kau inginkan dari kami? Aku ingin kalian berhenti menyembah patung-patung yang tidak memberikan manfaat. Dan mohon ampunanlah pada Allah, serta bertobat padanya. Lalu apa keuntungan bagi kami jika kami melakukan yang kau minta? Allah akan melimpahkan berkahnya dari langit dan memberikan kepada kalian kekuatan. Kami sama sekali tidak butuh kekuatan dari Tuhanmu. Jangan bersikap sombong pada Allah. Kami tidak butuh Tuhanmu. Apa ada yang lebih kuat dari kami? Kau hanya manusia biasa seperti kami. Kau makan apa yang kami makan dan kau minum kami minum. Itu benar. Aku tidak menyangkal aku adalah manusia seperti kalian. Tapi aku adalah Nabi Allah untuk kalian semua. Jika kami mematuhi manusia sepertimu, maka kami adalah orang yang lemah. Apa kau terkejut dengan seorang Nabi yang mengingatkanmu tentang keyakinan kepada Allah? Benar, kami sangat terkejut. Dan bukankah Nuh juga manusia? Seperti kebanyakan umatnya juga. Nuh, aku tidak ingat dia. Apa kalian tidak ingat bahwa kalian datang ke bumi ini setelah umatnya Nuh? Apa kalian tidak ingat berkahnya untuk kalian? Dan dia membuat kalian sekuat ini? Dengar baik-baik, Hud. Kami tidak akan pernah mengabaikan dewa-dewa kami. Dan dewa leluhur kami hanya karena kata-katamu yang tidak memiliki bukti. Jangan sombong dengan kekuatan kalian. Aku ingatkan pada kalian tentang kekuatan Allah pada kalian. Tuan Iblis, kau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang membuatmu menjadi gugup seperti ini? Jawablah, kenapa kau cemas begitu? Seorang nabi baru. Maksudmu, Hud? Benar. Apa ada yang lain? Dan apa yang membuatmu begitu yakin? Kalimat yang sama dengan yang dikatakan Nuh sebelumnya. Menyembahlah kepada Allah karena tidak ada Tuhan selain Dia. Jangan khawatir. Hanya sebagian kecil orang miskin dan orang tua yang percaya pada keyakinannya. Itu bahkan lebih mengkhawatirkan, Shanun. Jangan remehkan orang-orang miskin dan orang tua itu.
Ketahuilah, jumlah orang mukmin itu bertambah setiap hari. Memang benar kebanyakan dari mereka berasal dari orang miskin dan orang tua. Tapi keyakinan ini bisa membahayakan para dewa. Lalu kenapa para dewa tidak marah padanya dan menghukumnya, Muzahim? Ya, tapi bagaimana caranya, tuanku? Kau mengilhamiku dengan ide bagus, pangeranku. Siapa kau? Aku salah satu penjaga setiamu. Baik, katakan. Ide apa yang kau miliki? Ide yang akan membuat para dewa menghukum Hud dan kemudian mengutuknya. Dan bisakah para dewa melakukan itu? Maksudku, bagaimana para dewa melakukannya? Izinkan aku untuk menjelaskan rencanaku untukmu. Pertama-tama, kita akan mulai dengan mempengaruhi orang-orang miskin. Kemudian, Itu ide yang sangat bagus. Kita akan menghancurkan Hud dan para pengikutnya. Perjuangan antara Hud dan umatnya terus berlanjut. Dan seiring berjalannya waktu, bukannya mengikuti Hud, umatnya malah menjadi semakin sombong dan keras kepala. Dan mereka bertingkah laku tidak sopan. Hei Muzahim, kenapa kau ingin agar kita bertemu di tempat ini? Pangeranku, ini adalah patung-patung dewa suci yang selama ini kami dan leluhur kami puja. Siapapun yang mengolok-olok mereka menjadi terkutuk dan hilang akal. Coba kau jelaskan apa yang kau maksud dengan kata-katamu itu. Maksudku Hud, pangeranku. Hud menolak para dewa. Kemudian mereka juga mengejeknya. Benar, aku mendengarnya sendiri. aku juga mendengarnya. Aku juga dengar. Itu benar, itu yang terjadi. Tolong diam semuanya. Biarkan saja para dewa membalasnya dan juga menyakitinya. Penista itu merasa yang paling bijaksana dan yang paling terhormat. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Apa perlu aku berikan pelajaran, Tuan? Tidak, Imlik. Biarkan dia mengungkapkan pendapatnya dengan jujur dan bebas. Kita mencari kebenaran di sini. Kita tidak bisa memaksakan pendapat pribadi. Panjang umur Pangeran Syarat. Panjang umur Pangeran Syarat! Sekarang coba kau tunjukkan pada kami. Bukti apa yang kau miliki tentang hilang akalnya Hud. Yang mulia, dia berhalusinasi. Dia berbicara Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Kisah perjalanan hidup Nabi Musa. Musa alaihi salam. Kelahirannya hingga perjuangannya melawan Fir'aun bersama para pengikutnya menuju tanah kemenangan. Kisah Nabi Musa, Senin sampai Jumat jam 9 pagi selama Ramadan. Nah, pemirsa, saya mau ngingetin ya, biarpun di rumah aja, kita tetap harus jaga kesehatan. Lihat, itu Hud. Lihat, itu dia. Matanya bersinar sangat tidak lazim. Seorang gembala yang memiliki sejumlah uang, tapi dia hambur-hamburkan untuk orang miskin. Tentu akan kehilangan akalnya. Assalamualaikum, saudaraku. Jangan mendekat, menjauh dariku. Ada apa dengan kalian? Dia hanya tidak ingin kehilangan akalnya seperti kau. Dan para dewa telah menghukummu sehingga kau menjadi sakit. Aku tidak sakit. Aku Nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kau inginkan dari kami? Aku menyampaikan pesan Allah untuk kalian, karena aku juga bagian dari kalian. Itu hanya ungkapan hayalan. Kau sama sekali tidak punya bukti. Aku dengar kau pernah berkata bahwa orang-orang akan keluar dari kubur setelah mereka meninggal dunia. Hah? Itu memang benar. Allah akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal.
dan akan menghakimi mereka atas perbuatannya. Jadi maksudmu, setelah kita meninggal, kita jadi debu dan tulang, lalu kita akan bangkit kembali? Benar, aku mengatakan itu dan aku sangat meyakininya. Kau ini pria yang lucu. Apa yang kau katakan itu tidak mungkin. Tidak akan ada kehidupan setelah kita meninggal. Ya Allah, bantu aku dengan pembuktianmu. Pria ini sungguh luar biasa. Orang-orang menuduh akal dan sakit. Namun dia masih terus saja menyampaikan keyakinannya. Dia hanya bisa menarik orang miskin yang tidak bisa menikmati harta dari hidup ini dan menjanjikan surga bagi mereka di akhirat. Surga di akhirat? Nah, aku tidak mengerti itu. Jadi begini yang mulia, dia berkata bahwa ada surga bagi orang-orang mukmin begitu mereka bangkit dari kubur. Hentikan tertawamu. Apa yang sebenarnya ada di surga hingga orang menginginkannya? Dia mengatakan akan ada istana, sungai, taman-taman indah yang dipenuhi buah-buahan dan pelayan yang sangat cantik. Baiklah. Aku akan membuat surga seperti itu di bumi ini dengan uangku. Emas dan pelayan aku punya, dan istana mudah dibangun. Tapi dia berkata bahwa di surganya tersedia sungai anggur, susu, dan madu. Baiklah, itu bukan masalah. Lebah tersedia, begitu juga kambing dan unta. Dan anggur terbuat dari sari buah. Aku pastikan surgaku akan jauh lebih baik dari surga yang dijanjikan oleh Hud. Apa yang terjadi? Bukankah kami sudah mengirimkan hadiah tepat waktu? Aku mohon, hanya domba-domba ini yang kami miliki. Sudah cukup, hentikan keluhan kalian. Tolonglah Tuan Imlek. Kenapa kau mengambil domba itu? Begitu caranya bertanya, sopan dan tidak berteriak-teriak. Ini adalah perintah dari pangeran. Apa pangeran memerintahkanmu untuk merampok orang miskin? Jaga sikapmu itu, nak, atau aku akan menghukummu. Maaf, dia tidak serius. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku tidak melakukan sesuatu yang pantas dihukum. Semua ini bukan hukuman. Domba-domba ini akan pergi ke surga pangeran untuk menjadi makanan bagi orang mukmin. Ini sangat buruk. Jalannya terlalu sempit dan lapangan hijaunya juga tidak cukup luas. Lubang apa ini? Ini sungai yang Anda minta, Tuan. Aku menginginkan sungai yang sangat lebar, bukan sungai sempit seperti ini. Yang mulia, kita tidak akan bisa mengisi sungai-sungai yang luas dengan susu, madu, atau anggur. Kenapa? Susu akan basi jika dibiarkan di tempat terbuka selama berhari-hari. Begitu juga madu. Kalau kita biarkan di sungai, maka pasukan semut akan berkumpul di sekitarnya. Aku tidak mau ada alasan apapun. Jalankan perintahku. Nahla, mau apa malam-malam begini? Kembalilah tidur, ini bukan urusanmu. Kenapa kau membawa pakaianmu? Aku akan meninggalkan rumah ini. Dan aku akan segera bekerja di surga pangeran. Kau tidak salah. Kau ingin menjadi pelayan di istana pangeran? Kau ini wanita miskin. Pelayan yang bekerja di surga pangeran memakai kain sutra. Perhiasan mereka terbuat dari emas dan permata. Apa kau akan menjual surga Allah dengan ilusi itu? Kau yang membeli ilusi, bukan aku. Sudah, lepaskan aku. Dengar, Hud, kau menjanjikan orang-orang dengan surga di akhirat. Tapi surgaku ada di kehidupan ini.
Kau bisa melihatnya sendiri. Aku mengundangmu untuk mengunjunginya dan memikirkan kembali tentang keyakinanmu. Kau jangan sombong kepada Allah, Pangeran Ad. Jangan mempercepat siksaan datang padamu. Di mana penyiksaan yang kau bicarakan itu, Hud? Kemarahan Allah akan jatuh pada kalian. Dan kesengsaraan akan segera menimpa kalian semua. Kenapa langit tiba-tiba menjadi gelap? Lihat itu, Muzahim.